Hari ini kita akan berbagi tips tentang kesalahan trader saham pemula. Tonton sampai akhir ya, sehingga kamu bisa mendapatkan ilmu yang dari Oke Saham. Terima kasih. Nah, kesalahan pertama trader pemula adalah over informasi. Apa itu over informasi? Over informasi adalah ketika kawan-kawan trader pemula terlalu percaya terhadap informasi yang beredar di mana-mana lah. Jadi ada contohnya ya, ketika kawan-kawan mendapatkan informasi A dari member atau dari grup-grup, apalagi grup-grup yang gratisan. Nah, jadi kalau seandainya kawan-kawan seperti itu, kawan-kawan yang harus kawan-kawan lakukan adalah cek chart secara langsung. Seperti apa? Seperti ini ya, kita praktekkan. Ketika kawan-kawan mendapatkan informasi, contoh hari ini harga timah naik. Kita tengok di sini adalah harga timah. Tidak tahunya ketika harga timah naik, nah kita lihat di chartnya, oh dia sudah masuk ke fase uptrend. Terus ketika kita tunggu, seandainya tadi informasinya masih di sini, kita tunggu, oh ini breakoutnya di harga berapa? Ini harga tertingginya, contoh di sini ada di harga di 950. Ya sudah, kita tunggu, kita pantengin di chart. Nah gini, kita tulis teens, nah contoh teens, terus kita tunggu ketika dia tembus di harga 950 langsung kita angkat. Nah tadi sempat saya mendapatkan informasi harga teens naik, saya ambil di harga 930 dan tadi saya jual di harga 1060. Apa-apa ketika dia naik, nah, itu rezeki lain. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kalau seandainya kawan-kawan mendapatkan informasi, kawan-kawan sebagai trader saham pemula harus cek langsung. Kesalahan trader saham pemula yang kedua adalah penggunaan dana margin. Kawan-kawan sebagai trader saham pemula, saya sarankan tidak menggunakan dana margin. Kenapa? Karena biasanya trader saham pemula itu tidak bisa menentukan atau mungkin belum bijak terhadap dana margin. Seandainya kita kasih contoh, kawan-kawan membeli saham ketika dapat informasi beli saham sebat, contoh nih sebat ini adalah saham gorengan ya, apalagi penggunaan dana margin dengan saham-saham gorengan itu sangat-sangat tidak disarankan. Yang pertama adalah ketika kawan-kawan beli dapat informasi dari A, B, C, D, E beli sebat, contoh beli sebat di harga 300. Nah 300 lah di sini ketika dia sedang kencang naiknya, sudah 3 hari dia naik terus. Tiba-tiba pas di pucuk, bandar-bandar yang punya harga di bawah, ketika harga di 100-an itu langsung TP. Langsunglah harga margin itu, harga dari saham sebat ini turun. Ketika kawan-kawan berusaha ice, mungkin besok naik, tidak tahunya besok turun lagi. Karena dana margin itu hanya bersifatnya 2 hari maksimal, karena kalau seandainya lebih dari 2 hari, kawan-kawan bakal kena suspend. Kalau lebih dari 3 atau 4 hari, itu dari pihak sekuritas bakal menjual paksa saham kawan-kawan untuk mengembalikan dana kawan-kawan tidak margin tidak ada lagi. Jadi ketika kawan-kawan ngambil di harga pucuk, apalagi di saham-saham gorengan tanpa ada perhitungan yang jelas, bukannya untung yang besar, tapi malah loss yang besar yang kawan-kawan dapatkan. Jadi saya sarankan ketika kawan-kawan belum memiliki ilmu yang mumpuni, janganlah menggunakan dana margin. Itulah kesalahan trader saham pemula versi kedua. Kita lanjut ke versi ketiga ya. Kesalahan trader pemula bagian 3, yaitu adalah money management. Biasanya kawan-kawan trader pemula tidak
paham atau mungkin tidak memiliki money management. Itu yang membuat trader pemula banyak yang gagal. Seperti apa money management yang benar? Beginilah contohnya. Beginilah money management. Jadi seandainya nih kawan-kawan yang baru mulai dengan dana 10 juta atau berapapun 5 juta atau 50 juta atau 100 juta, kawan-kawan harus punya berapa emiten yang kira-kira kawan bisa pantau. Contoh nih, dari kalau 10 juta saya sarankan 3 emiten. Jadi satu emiten itu kisaran 3,3 juta. Jadi kena 10 juta bagi 3. Kalau saya biasanya entry itu 2 kali. Jadi kalau seandainya harganya turun atau harganya get up, saya bakal entry get average down atau average up hanya 2 kali. Jadi ini pengaruhnya berapa, di harga berapakah saya entry dan di berapa entry. Jadi entry pertama itu biasanya 35% dari jumlah emiten modal. Entry kedua adalah 65%. Nah, ini kalau seandainya titik enternya berapa average berapa dan lain-lain. Setelah berhasil, setiap cuan kita tuliskan di sini, buy berapa, sell berapa, keuntungannya berapa. Kalau kawan-kawan sebagai trader pemula harus memiliki manajemen seperti ini supaya kawan-kawan bisa teratur dan disiplin. Begitulah money management yang benar. Terima kasih. Kesalahan trader saham pemula selanjutnya adalah tidak memiliki trading plan, tidak memiliki stop loss, dan tidak tahu take profit di mana. Seperti ini kawan-kawan saya jelaskan. Seandainya kawan-kawan masuk di harga, contoh nih, ini Mika, Mitra Keluarga Sejahtera. Minggu lalu dia setelah awal kenaikan uptrend di harga, contoh nih di harga 2.300. Ketika uptrend terus-terusan, kawan-kawan tidak tahu mau take profit di berapa. Ketika dia, contoh nih, ketika di kawan-kawan ikut-ikutan dari informasi dari berbagai hal, seandainya lagi naik nih saham Mika, bisa beli di harga sekian, tidak taunya kawan-kawan tidak punya manajemen, tidak tahu kapan harus profit dan kapan harus cut loss, tiba-tiba tidak tahu juga cara untuk melihat chart dan harusnya langsung cut loss ketika harga turun di tanggal 3 bulan 11, karena kalau apabila dia turun lagi, dia bakal terus turun. Tiba-tiba ya sampai hari ini dia bakal terus sampai sekarang. Karena memang di sini kalau di chartnya dia sudah memasuki masa downtrend. Jadi kawan-kawan harus tahu kapan harus masuk entry, kapan harus take profit, dan kapan harus cut loss. Apabila kawan-kawan tidak punya disiplin, tidak punya ilmu kapan harus disiplinnya, kawan-kawan bisa seperti ini. Atau contoh selanjutnya adalah yang ini yang sempat viral. Ketika kawan-kawan ambil di pucuk atau di 352, kalau kawan-kawan tidak sabaran, tidak tahu kapan cut loss ketika itu di bawah turun, sekarang harganya sudah sampai 83. Inilah sebabnya kawan-kawan harus disiplin, kawan-kawan harus bisa tahu kapan untuk ambil keputusan. Ada salah satu contoh lagi yang, ini saham ITIK. Kita jangan melihat di sini ya. Ketika di awal-awal tahun 2020, ini kita lihat ya, ini tanggal bulan 3. ITIK itu bergerak dari harga 2000-an, 1900-an, terbang ke harga nih tertinggi 4000 sekian. Oh, ini banyak sekali kawan-kawan saya yang mengalami serakah atau greedy ya. Jadi ketika mereka sudah take profit nih di sini,
ketika mereka ngambil lagi di bawah karena dia sudah mulai turun, diambil, contoh ambil di harga 3.700 tanpa mereka tahu kalau harga saham itu sudah mulai masuk ke masa downtrend. Mereka terus turun saham ini. Terus saya mendapatkan cerita ketika sudah masuki masa 2000-an. Nah, di sini 2000-an mereka mulai average down. Padahal kalau nggak dari chart ini, saham ini juga masih dalam keadaan downtrend. Tiba-tiba berarti dari harga 3.000 ke 2000 seandainya. Harga average down di mereka ada di 2.500. Tanpa mereka sadari karena mereka terlalu sayang dengan mereka tidak bisa disiplin, tiba-tiba harga saham itu turun terus hingga sempat menyentuh di harga 600. Jadi kawan-kawan harus disiplin, harus tahu kapan waktunya profit, kapan waktunya stop loss. Karena stop loss itu memang sakit. Tetapi kalau kawan-kawan tidak stop loss, kawan bakal lebih sakit nanti kelanjutannya. Begitu aja. Itulah salah satu kesalahan dari trader saham pemula. Kesalahan trader saham pemula berikutnya adalah minim edukasi. Jadi kawan-kawan sebagai trader pemula, jangan bosan-bosan untuk cari informasi, belajar, bertanya kepada orang yang mengerti. Bahkan kalau bisa kawan-kawan sudah punya buku catatan. Jadi ada buku kosong yang dimana ketika kawan-kawan mengalami loss, kawan-kawan harus tulis kira-kira apa dan kenapa kawan-kawan bisa loss. Jadi jangan sampai bisa loss lagi. Harapannya adalah kawan-kawan bisa terus belajar. Jadi kesalahan trader saham pemula versi oke saham yang pertama adalah over informasi, kedua menggunakan dana margin, ketiga money management yang tidak baik, keempat tidak memiliki trading plan, kelima yaitu minim edukasi. Semoga kawan-kawan bisa mengerti apa yang oke saham sampaikan. Semoga bisa terus memperbaiki diri dan menjadi trader yang profesional.